menyelesaikan ujian akhir SMA tahun 2021, 8 siswa dari kelas 12 IPA 2 memutuskan untuk merayakan momen kelulusan mereka dengan cara yang tak biasa, camping di sebuah pulau terpencil bernama Pulau Kuntin. Pulau itu terletak di wilayah PSSIR Sukabumi, dikenal sebagai kawasan yang masih alami dan jarang dikunjungi orang. Pulau Kunti bukan sekadar destinasi biasa. Menurut warga lokal, pulau itu pernah menjadi tempat pertapaan di masa lalu. Tapi bagi mereka yang muda dan haus petualangan, hal itu justru menambah kesan misteri yang menggoda. Hari itu, matahari bersinar hangat ketika mereka berangkat menggunakan 2 mobil minibus menyusuri jalanan sempit desa menuju dermaga. Saat melewati desa Cimonyet, suasana mulai terasa berbeda. Sejumlah monyet liar terlihat berkeliaran di tepi jalan. Satu monyet bahkan naik ke kap mobil Bagas dan membuat semua orang panik sejenak. "Lihat tuh, monyetnya kayak ngeliatin kita terus," kata Ara sambil menutup jendela mobilnya. Katanya sih, di desa ini emang banyak monyet liar. Tapi kalau mereka ngikutin ya, katanya sih pertanda buruk, celetuk Andra sambil nyengir, berusaha meredakan suasana. Setibanya di dermaga, mereka menaiki perahu kecil menuju Pulau Kunti. Butuh waktu sekitar 20 menit menyeberangi lautan yang tenang, ditemani suara camar dan ombak kecil yang bersahabat. Mereka tiba sore hari, saat langit mulai berwarna jingga. Suasana pulau sangat asri, hutan rimbun di bagian tengah, pantai pasir putih yang membentang, dan suara burung kedasi bersahutan dari kejauhan. Burung itu terkenal sebagai penanda waktu. Senja di desa-desa Jawa. Mereka segera membangun 2 tenda besar di tepi pantai, 1 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Api unggun mulai dinyalakan, di sela-sela tawa dan nyanyian gitar, suasana terasa hangat dan menyenangkan. Malam itu, mereka punya rencana spesial, merayakan ulang tahun Pak Derajat, guru favorit mereka, dengan prank kesurupan yang sudah dirancang sejak lama. Meski Pak Derajat tidak ikut camping, mereka ingin merekam video prank itu sebagai kejutan. Ara menjadi pemeran utama dalam aksi tersebut. "Pokoknya nanti kamu pura-pura kesurupan aja ya, Rat. Terus ngomong yang aneh-aneh. Biar nanti kita kirim ke Pak Derajat," ujar Bagas sambil tertawa. Saat malam tiba, para cewek masuk ke tenda. Sementara cowok-cowok Bagas, Andra, Rio, dan Reza memutuskan untuk berjaga sambil ngobrol di dekat api unggun. Sekitar pukul 10 malam, cuaca masih normal, langit terang, bintang terlihat jelas, tapi suasana perlahan berubah ketika terdengar suara-suara aneh dari dalam hutan, seperti ranting patah dan langkah kaki yang tidak jelas sumbernya. "Ada yang dengar suara itu enggak?" tanya Reza. "Paling binatang kali," jawab Rio cepat, meski sorot matanya mulai gelisah. Tak lama kemudian, Bagas pamit sebentar ke arah semak-semak untuk buang air kecil. Tapi 15 menit berlalu, dia tak kembali. Andra menyusul dan menemukannya berbaring di tanah. Tatapannya kosong, mulutnya komat kamit, tubuhnya menggigil. Bagas seperti orang linglung. "Andra, tolongin dia," teriak Rio saat Andra menyeret tubuh Bagas ke dekat api unggun. Saat mereka masih panik dengan kondisi Bagas, tiba-tiba hujan deras turun, disertai angin kencang yang membuat tenda-tenda hampir terbang. Aneh, padahal sebelumnya cuaca sangat cerah. Tengah kekacauan itu, Ara keluar dari tenda dalam kondisi aneh. Matanya menatap kosong, wajahnya dingin, dan dia hanya berdiri diam sebelum kemudian tertawa pelan sambil memandangi mereka satu persatu. "Ara, lo kenapa?" tanya Reza mendekat, tapi Ara tidak menjawab, hanya menoleh perlahan, dan matanya berubah menjadi sangat tajam seolah bukan lagi dirinya. Andra langsung membaca ayat kursi, disusul oleh Rio dan Reza. Namun, saat bacaan itu melantun, dari arah belakang tenda terdengar suara perempuan lain menjawab dengan nada rendah dan berat, "Jangan ganggu kami." Suasana berubah kacau, angin malam menderu, hujan turun seolah dari langit yang murka, petir menyambar-nyambar,
menerangi sesekali wajah Ara yang masih berdiri tegak, menatap kosong ke arah teman-temannya. Jangan bercanda lagi, ini udah nggak lucu. Teriak Reza sambil mencoba mendekati, tapi Ara justru mundur pelan ke arah gelap hutan, langkahnya pelan. Tapi matanya tak pernah lepas dari mereka. Saat trio mencoba menariknya, tubuh Ara terasa dingin. Seperti mayat, aku sudah dipanggil. Ucapnya dengan suara berat yang tak seperti suaranya sendiri. Andra langsung berteriak, baca ayat kursi cepat. Tapi sebelum mereka bisa menyentuh Ara lagi, suara jeritan panjang terdengar dari balik hutan. Semua refleks menoleh. Tapi saat kembali melihat ke arah Ara, dia sudah tidak ada panik. Rio langsung lari ke arah hutan sambil berteriak memanggil Ara. Yang lain menyusul hutan gelap, tanah becek, dan kabut mulai turun. Entah dari mana. Tengah pencarian, mereka menemukan sebuah gubuk rayap di tengah rimbunnya pepohonan. Dari dalamnya terdengar suara nyanyian Jawa lirik. Reza mengintip perlahan di dalam. Samar terlihat seorang perempuan tua duduk menghadap ke dinding. Rambutnya panjang kusut dan tubuhnya hanya dibalut kain lusuh. Tiba-tiba perempuan itu menoleh dengan wajah rusak seperti terbakar, lalu berteriak bahwa dia kembali. Dia milik kami sekarang. Mereka lari terbirit-birit, tidak ada lagi suara tawan, tidak ada lagi keberanian. Mereka bahkan lupa dengan kondisi Bagas yang masih linglung. Ara belum ditemukan, mereka berlarian ke arah pantai. Saat sampai, mereka terkejut melihat tenda mereka sudah hancur tertimpa dahan dan pasir. Api unggun padam, Rio terduduk, mulai menangis. Ini semua salah gue. Ini semua cuma peran. Harusnya nggak begini. Saat jam mendekati pukul 2 pagi, hujan mulai reda. Tapi suara aneh masih terdengar dari hutan, tangisan, langkah kaki, dan suara nyanyian khas anak kecil. Mereka memutuskan untuk menunggu fajar di dalam satu tenda yang masih utuh. Sambil membaca doa dan saling bergantian berjaga, Bagas mulai siuman, tapi masih berbicara tak jelas di bawah tanah. Mereka semua tinggal di bawah tanah. Pukul 5 pagi, mereka memutuskan kembali ke dermaga untuk pulang. Satu-satunya harapan mereka adalah meminta bantuan orang dewasa, tapi ketika sampai di dermaga cuaca berubah total, matahari bersinar cerah, tidak ada sisa hujan, bahkan tanah pun kering. Gila, ini beneran aneh, masa kita doang yang kena hujan deras semalam? Ujar Andra saat mereka naik ke perahu dan sampai di pantai seberang. Orang-orang memandangi mereka dengan tatapan heran. Seorang ibu berkata, kalian kenapa basah semua? Dari tadi nggak ada hujan di sini. Saat mereka melapor ke pos penjaga pantai, petugas terdiam saat mendengar rute yang mereka tempuh. Kalian kemarin lewat jalur mana? Yang lewat belakang, dekat bukit itu. Petugas itu langsung naik pitam, itu bukan jalur resmi, sudah dilarang, di sana banyak kejadian. Mereka hanya bisa terdiam, tapi yang paling mengejutkan adalah saat petugas bertanya, loh, satu lagi mana? Kalian bilang 8 orang. Rio menjawab pelan, Ara. Dia belum kembali. Wajah petugas itu mengiras. Tunggu di sini, saya panggil bantuan. Beberapa menit kemudian, sebuah perahu besar datang mendekat. Di atasnya berdiri seorang ustaz dan 4 orang santri muda. Mereka baru kembali dari kegiatan dakwah di pulau sebelah. Begitu mendengar kejadian itu, ustaz langsung berkata, ayo, kita cari anak itu sekarang. Tempat itu bukan untuk sembarang orang. Pagi itu, setelah perahu ustaz dan para santri merapat, mereka tak buang waktu. Para siswa yang tersisa ikut, serta kembali ke Pulau Kunti untuk mencari arah. Suasana pagi yang seharusnya cerah, justru terasa seperti senja muram. Perahu menyusuri lautan yang anehnya masih berkabut meski matahari sudah tinggi. Begitu menjejakkan kaki di pulau, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Pulau itu seperti menutup dirinya, kembali sunyi.
hanya suara dedaunan yang sesekali bergerak oleh angin. Tipis, Ustaz Abdul Malik berjalan di depan. Tangannya menggenggam tasbih. Bibirnya komat-kamit membaca ayat. Para santri mengikuti, membawa dupa dan air doa. Mereka menyisir jalur belakang tempat yang katanya bukan jalur resmi, dan benar saja, di antara pepohonan, mereka menemukan jejak kaki yang menuju lebih dalam ke hutan. Jejak itu berakhir di sebuah cekungan tanah terbuka, semacam lubang galian dangkal, dan di situ, Ara sedang duduk. Tubuhnya membelakangi mereka. Rambutnya menjuntai panjang dan acak-acakan, baju campingnya basah dan penuh lumpur. Ustaz langsung meminta semua orang jangan berbicara apapun. Ia sendiri yang perlahan mendekat, tapi sebelum sempat menyentuhnya, Ara berbalik dengan cepat, dan wajahnya bukan lagi wajah Ara. Matanya hitam legat, kulit wajahnya terlihat melepuh seperti terbakar, mulutnya menyeringai lebar, menunjukkan gigi-gigi tajam yang tidak wajar. Kalian yang mengundangku, ucapnya, tapi suara itu bukan suara perempuan muda. Itu suara tua dan berat, seperti berasal dari dasar tanah. Seketika, dua dari santri yang ikut terjatuh ke belakang. Ustaz segera memercikkan air dot ke tubuh Ara. Sambil membaca ayat-ayat suci dengan lantang, Ara menjerit keras, tubuhnya kejang-kejang, lalu mengeluarkan cairan hitam dari mulutnya. Bagas yang ikut menyaksikan itu gemetar sambil menutup mulut. Andra menunduk, matanya berkaca-kaca. Mereka sadar ini sudah jauh dari batas bercanda. Beberapa menit berlalu sebelum akhirnya Ara terdiam, matanya perlahan kembali normal. Ia pingsan di pelukan sang ustaz. Mereka segera membawanya ke perahu dan pulang menuju daratan. Hujan kembali turun tiba-tiba, meski sebelumnya langit terang. Sesampainya di daratan, Ara dibawa ke rumah sakit terdekat. Dokter memeriksa dan berkata tidak menemukan luka fisik atau tanda-tanda penyakit. Tapi Ara tak kunjung sadar. Keluarganya datang, menangis melihat kondisi Ara. Mereka memutuskan membawa pulang putri mereka untuk diruqyah di rumah. Malam itu, semua teman Ara dikumpulkan oleh guru BK untuk menenangkan mereka dan memastikan semua baik-baik saja. Namun, malam tak berjalan biasa. Reza yang malam itu tidur di rumahnya sendiri, bermimpi melihat Ara berjalan di pantai, telanjang kaki, dan terus menatap ke arah laut. Di belakangnya, ada sosok tinggi besar hitam pekat, dengan kepala botak, dan mata merah membara. Saat Reza terbangun, tubuhnya penuh keringat, tapi hal paling menyeramkan adalah telapak kakinya penuh pasir. Keesokan harinya, kabar duka datang. Ara meninggal dunia di rumahnya. Ia muntah darah di kamar mandi. Tak lama setelah mengalami kejang-kejang hebat saat proses ruqyah. Semua terpukul. Bagas, Reza, Andra, dan Rio semuanya hadir di pemakaman. Tapi mereka tidak diperkenankan masuk ke dalam rumah. Jenazah Ara langsung dimandikan dan dikuburkan tanpa banyak prosesi. Salah satu tetangga hanya berkata pelan, waktu ruhnya pergi, bukan cuma dia yang terbuka, sesuatu ikut keluar. Dan sejak saat itu, teror baru benar-benar dimulai. Hari-hari setelah kematian Ara berubah jadi mimpi buruk bagi semua teman yang ikut camping ke Pulau Kunti. Reza sering terbangun tengah malam karena mendengar suara ketukan dari dalam lemari, diiringi suara tawa pelan perempuan saat lemari dibuka kosong. Tapi bau amis menyengat dan jejak pasir basah selalu tertinggal di lantai. Bagas mulai bicara sendiri, terutama di tengah malam. Ibunya sempat memergoki Bagas duduk di pojokan kamar sambil berkata, "Arai, jangan tarik aku. Aku nggak mau ikut." Sementara Rio mengalami kejadian lebih ekstrem. Sepulang dari makam Ara, ia jatuh pingsan. Saat sadar, ia memeluk ibunya sambil menangis dan berkata, "Aku lihat dia berdiri di dekat pusara. Bilang dia nggak pernah pulang." Sekolah mereka mulai dihantui bisik-bisik. Semua siswa tahu cerita camping mereka, tapi tak ada yang berani menanyakan langsung. Satu-satunya yang mencoba menjelaskan adalah Ustaz Abdul Malik, yang suatu sore mengajak para siswa yang ikut camping untuk berkumpul kembali.
di ruang mushola kecil sekolah, Ustaz berkata dengan nada serius, "Kalian masuk ke wilayah yang bukan milik kalian. Tempat itu, Pulau Kunti, dulunya adalah lokasi tempat orang-orang buang sial membuang sesajen, bahkan mayat bayi hasil aborsi zaman dulu." Semua terdiam. Burung kedasi yang kalian dengar itu penanda bahwa yang lama sedang bangun. Mereka tidak suka diganggu. Peran kalian, meski niatnya bercanda, telah memancing yang lama tertidur. Andra menggenggam tangan Bagas yang mulai bergetar. Ara dipilih karena dia membuka dirinya saat kesurupan bohongan itu. Saat dia bermain jadi wadah, dia benar-benar jadi pintu. Dan lebih buruknya lagi, Pulau Kunti telah ditutup. Beberapa hari setelah kejadian, tim SAR yang datang untuk patroli menemukan benda aneh tertancap di pasir pantai seperti boneka jerami dengan rambut manusia asli dan tulisan-tulisan Jawa kuno. Pemerintah daerah mengeluarkan larangan kunjungan dan menyegel wilayah tersebut. Meski keluarga Ara telah mengikhlaskan kepergiannya dan mengadakan doa bersama selama 7 hari. Gangguan belum berhenti. Tepat di malam ke-7, Andra mendengar suara langkah di halaman rumah. Ia mengintip dari jendela dan melihat seorang gadis berambut panjang berdiri menatapnya dari kejauhan. Besoknya, Rio tidak hadir ke sekolah. Saat dihubungi, keluarganya mengaku Rio mengurung diri dan menolak bicara. Ia hanya menulis berulang-ulang di buku tulisnya, "Aku salah, kita semua salah." Mereka belum selesai, dan tepat sebelum kelulusan diumumkan, berita duka kembali datang. Rio ditemukan meninggal di kamarnya, dengan kondisi yang sangat aneh. Mulutnya terbuka seperti berteriak, matanya menatap kosong ke langit-langit, dan seluruh tubuhnya basah. Padahal kamarnya kering. Teman-teman lainnya mulai menjauh satu sama lain. Trauma terlalu besar, hingga akhirnya, di hari pengumuman kelulusan, hanya tersisa 4 dari 8 orang, Reza, Bagas, Andra, dan 1 orang lagi, Tika, yang sejak awal ikut camping tapi tak banyak bicara. Tika maju ke depan kelas untuk menyampaikan pesan perpisahan, tapi sebelum ia membuka mulut, lampu kelas padam sesaat. Ketika menyala kembali, semua siswa terdiam. Karena di belakang Tika, tampak bayangan hitam tinggi besar, berdiri diam tanpa wajah. Dan saat itu pula, bunyi burung kedasi kembali terdengar, padahal tak ada hutan di sekitar sekolah. Ara telah pergi, Rio menyusul. Pulau Kunti telah ditutup, tapi gangguan belum benar-benar berakhir. Mereka yang pernah dipanggil masih mencari jalan kembali, dan mungkin saja mereka kini tengah berdiri di belakangmu, menatap punggungmu saat kau menonton cerita ini sendirian. Karena satu hal yang pasti, mereka yang dipanggil tak pernah benar-benar pergi. Terima kasih sudah menonton kisah mencekam ini sampai akhir. Cerita ini bukan hanya tentang teror, tapi juga tentang batas antara dunia nyata dan dunia yang tak kasat mata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan cerita horor lainnya yang lebih menyeramkan hanya di Art dan Story. Karena di balik cerita selalu ada kegelapan yang menunggu untuk ditemukan.